Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, majelis subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Tema kita masih terkait dengan misi Al-Quranul Karim. Pada salah satu jurnal statistik, kira-kira di awal tahun 2000-an itu disebutkan bahwa dalam setiap detik tidak kurang dari 6.000 orang meninggal dunia. Setiap detik antara 6.000 sampai 7.000 orang meninggal dunia. Meskipun demikian, ternyata jumlah orang yang lahir itu lebih banyak lagi dibandingkan orang yang meninggal dunia. Kemudian menjadi sebuah pertanyaan, orang-orang yang telah wafat ini sekarang di mana? Kita punya bapak, kita punya ibu, punya kakek, buyut, dan seterusnya yang sudah wafat. Apakah dengan kematian itu kemudian cerita seseorang itu tamat? Kita sering mendengarkan istilah sudah tamat riwayatnya. Ada kata-kata seperti itu, sudah tamat riwayatnya. Benarkah demikian? Benarkah orang yang sudah meninggal ini sudah tamat riwayatnya? Sudah game over istilahnya? Nah, ini perkara gaib. Akal ini tidak bisa sampai ke sana. Oleh karena itu, rujukan kita adalah kembali kepada Al-Quranul Karim. Jadi jangan kita mencari sumber-sumber informasi tentang perkara-perkara yang gaib kecuali dari sumber yang valid, berasal dari yang menciptakan hidup, menciptakan mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menjelaskan bahwa dunia ini hanyalah kehidupan sementara, kalamhil basar, sekilas pandang saja dunia ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan argumentasi yang sangat kuat tentang adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Allah sering memberikan gambaran seperti sebuah benih yang ditutupi oleh tanah, lalu kemudian turunlah air hujan dari langit, kemudian benih ini tumbuh menjadi tunas. Semakin lama semakin besar, sampai kemudian mencapai puncak, berbuah. Setelah itu turun lagi, kering, kerontang, lalu kemudian hilang. Tapi setelah itu kemudian air hujan turun lagi, tumbuh lagi tunas-tunas yang baru. Jadi Allah selalu mengatakan yang bisa membuat tumbuhan seperti itu dari tidak ada kemudian muncul
mencapai puncak, turun, kemudian hilang lagi. Itu pasti mampu untuk menghidupkan yang sudah mati. Pasti. Pasti mampu untuk menghidupkan yang sudah mati. Terkadang juga Al-Quran menggunakan argumen membandingkan dengan ciptaan Allah yang lebih besar. Dikatakan dalam Al-Quran itu bagi orang-orang yang meragukan adanya kehidupan setelah mati itu, "Aantum asyaddu khalqan amis sama abana." Kira-kira mana yang lebih besar, mana yang lebih agung penciptaannya? Langit yang dibangun begitu besar, tidak terbatas ini, dibandingkan dengan membangkitkan kembali orang mati menjadi hidup. Mana kira-kira yang lebih? Bagi Allah sama saja. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Menciptakan langit yang begitu besar seakan-akan tanpa batas, itu sama gampangnya dengan menciptakan sebutir pasir. Bagi Allah sama saja. Tidak ada yang dekat, tidak ada yang jauh, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semuanya sama. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kum fayakun. Nah, jadi ada hidup setelah mati. Jadi Al-Quran mengajarkan bahwa dunia ini hanya tempat ujian saja. Ada orang ateis yang bertanya, kalau Tuhan itu ada, kenapa ada orang yang buta sejak lahir, ada juga orang yang melihat? Apa salahnya yang buta itu? Kenapa dia lahir buta? Terus apa kelebihannya yang melihat ini dibandingkan yang buta? Dan selalu seperti itu. Semua ketimpangan-ketimpangan ini dianggap sebagai ketidakadilan, sehingga mereka meragukan bahwa Tuhan di mana? Kenapa ada yang menindas, kenapa ada yang ditindas, kenapa ada yang sakit, kenapa ada yang miskin? Kenapa ketidakadilan terjadi di mana-mana? Nah, ini Quran jawab. Quran jawab bahwa dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah tempat ujian. Orang yang punya mata bisa melihat diuji, orang yang matanya buta juga diuji. Orang yang buta mata ini, kalau dia bersabar, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Begitu juga dengan orang yang matanya melihat, kalau dia bersyukur, maka dia juga akan mendapatkan keberuntungan. Orang sakit sabar, di sisi Allah dia adalah orang yang lulus. Orang sehat bersyukur, lulus. Jadi semua itu berpangkal dari situ, bahwa kehidupan dunia yang sementara ini Allah ciptakan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi semua keadaan-keadaan yang menyertai kehidupan ini itu semua hanyalah suasana-suasana saja. Jadi kaya itu suasana, miskin itu juga suasana. Sakit itu suasana, sehat itu juga suasana. Dan yang lulus itu adalah orang yang istiqomah dalam suasana apapun. Itu loh Pak. Jadi sehat dia sholat, sakit juga sholat. Kaya sholat, miskin juga sholat. Ada jabatan sholat, tidak ada jabatan juga sholat. Jadi tidak terkesan oleh suasana yang silih berganti. Ya dia tawajuh. Tawajuh kepada apa? Apa yang menjadi misi daripada penciptaannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, mengutus rasul, kalau kita cermati, ini tipenya bermacam-macam. Nabi ini, ada yang miskin sekali, seperti Nabi Isa alaihissalam, tidak punya rumah, pakaian hanya apa yang melekat di badan. Diriwayatkan bahwa
beliau ini pernah punya mangkok, pernah juga punya sisir. Cuma itu saja, punya mangkok, punya sisir. Tapi suatu ketika beliau melihat ternyata orang bisa minum tidak perlu pakai mangkok. Cukup pakai 2 telapak tangan saja, mangkoknya dibuang. Kemudian dia lihat lagi ternyata orang ini bisa merapikan rambut pakai tangan, tidak perlu pakai sisir. Sisirnya juga dibuang. Sampai tidak punya apa-apa. Nah bisa. Tapi dalam situasi seperti itu, dia istiqomah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukannya ini tidak terkesan oleh kemiskinan. Ada juga nabinya Allah ini yang kayanya tidak ketulungan. Diberikan kerajaan yang belum pernah diberikan kepada orang sebelumnya dan orang setelahnya. Namanya Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Daud. Kalau bapaknya istrinya 99, itu Nabi Sulaiman istrinya 1000. Kendaraannya angin. Bukan cuma manusia yang bekerja sama dia, jin-jin pun ditaklukkan. Jadi Masya Allah, ini orang super kaya, super kuasa, tapi kekayaannya, kekuasaannya kemudian tidak membuat dia terkesan. Biasa saja. Biasa saja. Jadi tetap fokus kepada apa yang menjadi misi penciptaan. Keadaan para nabi ini. Ada nabi yang fisiknya kuat, sehat, tidak pernah sakit. Nabi Musa alaihissalam. Ini sekali pukul orang langsung mati. 1 kali pukul saja. Itu diceritakan dalam Quran ketika beliau datang ke negeri Madian. Kemudian di situ beliau melihat ada 2 orang perempuan yang tidak bisa memberikan minuman kepada binatang ternaknya karena banyak laki-laki di situ yang. Maka beliau kemudian membongkar sebuah batu besar hanya dengan 1 tangan saja, sampai kemudian keluarlah mata air di situ. Kemudian putri-putri Nabi Syuaib ini kemudian memberikan kuat, fisiknya kuat, Nabi Musa alaihissalam. Tapi fisiknya ini tidak kemudian membuatnya lalai, seakan-akan karena tidak pernah sakit kemudian tidak bisa mati. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Nabi Ayub alaihissalam. Ini berbeda lagi. Nabi Ayub ini sakit-sakitan. Sampai semua hampir semua bagian tubuhnya ini digerogoti oleh ulat kecuali lisan dan hatinya. Itu beliau minta, ya Allah, kalau semuanya mau dibikin sakit, tapi tolong lisan sama hati saya ini jangan. Kenapa? Karena lisan ini saya pakai untuk menyebut-nyebut namamu, sementara hatiku ini adalah tempat makrifatku kepadamu. Itu yang beliau pentingkan. Sehingga ketika beliau minta disembuhkan kepada Allah itu doanya simple. Tidak seperti kita kalau sakit ini doanya panjang. Kalau Nabi Ayub ini, Rabbi fa inni massaniyad dur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, saya ini kena musibah. Saya ini kena musibah dan Engkau adalah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitu saja doanya. Tapi beliau minta yang penting lisan saya dengan hati saya ini jangan sampai dimakan ulat. Kenapa? Karena itu alat beliau untuk beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini sehingga disebutkan dalam banyak kitab itu. Jadi nanti kalau ada orang yang berargumen melalaikan ibadah karena sibuk mengurus kekayaan, nanti Allah tanya, kamu itu lebih sibuk mana kamu daripada Sulaiman? Kekayaanmu itu lebih banyak mana daripada Sulaiman? Lebih banyak. Sulaiman sholat kok, kamu tidak sholat. Jadi jangan sampai kita, wah saya sibuk ini
karena miskin tidak sempat sholat. Ya Nabi Isa nanti jadi argumen. Kamu lebih miskin mana daripada Nabi Isa? Nabi Isa tidak punya apa-apa, tapi sholat. Saya sakit ya Allah. Lebih parah mana sakitmu daripada Nabi Ayub? Nabi Ayub sholat. Jadi tidak ada. Jadi semuanya ini sudah diskenariokan kan ya. Jadi ini semua nabi-nabi ini nanti akan menjadi hujah bagi orang-orang yang gara-gara dunia yang sementara ini kemudian melalaikan apa yang menjadi misi. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu untuk supaya kita ini, karena kehidupan di dunia ini tidak bisa diulang 2 kali, tidak bisa diulang 3 kali adegannya. Karena konon ada yang mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Betul, ini panggung sandiwara. Tapi dunia ini adegannya tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Ketika salah adegan itu tidak bisa ulang lagi, tidak bisa. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi ada panduan syariat. Ada syariat. Tidak ada agama di dunia ini yang punya syariat, tidak ada. Yang mengatur mulai kita mau tidur itu macam bagaimana, sampai kita bangun tidur, sampai tidur lagi itu diatur semua adab-adabnya. Ada tidak agama selain Islam yang membicarakan tentang siwak, menggosok gigi, membicarakan tentang memotong kuku, membicarakan bahkan tentang mencabuti bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan? Ada tidak, Pak? Tidak ada. Sampai urusan-urusan yang besar, masalah pidana, bagaimana pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, ada kisos, ada had untuk yang berzina, ada yang sinanya muhson, sudah pernah menikah kemudian masih berzina lagi, lain hukumannya. Pencuri bagaimana, 1 kali dia, 2 kali, 3 kali, 4, Masya Allah, semuanya diatur. Untuk apa semua itu? Supaya nanti ketika kita sudah berpindah ke alam barzakh ini, kita pindah pada kehidupan selanjutnya itu, karena di sana itu tempat cuma 2 saja. Ada surga. Nah, surga itu semua orang baik-baik dikumpulkan di situ. Ada juga neraka. Neraka ini tempat dikumpulkannya orang-orang yang tidak baik. Jadi di akhirat nanti itu, Pak, orang-orang baik dikumpulkan dengan orang-orang baik, orang-orang yang tidak baik dikumpulkan dengan orang tidak baik. Kalau di dunia ini kan kita masih bercampur, Pak, ya? Masih bercampur. Ya, orang baik sama orang yang tidak baik masih nyampur. Makanya dunia ini ya seru. Ada sukanya, ada dukanya, kadang tertawa, kadang. Karena begitu masih bercampur. Tapi kalau di akhirat nanti ini sudah beda. Di surga ini ya orang baik-baik semua. Di surga ini sudah tidak ada lagi orang yang suka ngomel-ngomel, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang suka dendam. Tidak ada lagi yang suka suka rusuh, tidak ada lagi. Sebab alangkah tidak enaknya surga kalau masih ada yang suka ngomel-ngomel di surga. Lucu nanti. Ini yang kasih masuk siapa ini, mengganggu suasana saja ini. Jadi begitu. Oleh karena itu, dan banyak orang yang meremehkan posisi dunia ini. Dunia ini penting sekali, Pak. Kenapa penting? Karena bagaimana kita nanti di akhirat itu bagaimana kita di dunia. Jadi apa yang di akhirat nanti itu kita usahakan di sini, di dunia ini, di waktu yang sebentar ini kita usahakan. Tidak ada kesempatan yang lain, tidak ada waktu yang lain, hanya di dunia saja. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah secara singkat Al-Qur'an kemudian memberikan arahan-arahan yang bersifat global tentang bagaimana seharusnya kita ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ditempatkan di dunia ini sebagai tempat ujian saja, sementara saja, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan makhluk yang namanya kematian. Kematian inilah yang akan menghancurkan mimpi-mimpi semua orang. Mimpi penguasa ini dihancurkan oleh kematian. Masih ingin menjabat tiba-tiba mati.
Ya, mimpi orang kaya ini juga dihancurkan oleh kematian. Masih pengen lebih kaya, tiba-tiba mati. Tapi bahkan kematian ini sendiri pun nanti akan mati. Kematian sendiri pun nanti akan mati. Jadi nanti di akhirat itu dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa kematian ini akan didatangkan dalam bentuk seekor domba lalu disembelih. Makanya di akhirat itu sudah tidak ada lagi kematian. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita hanya di dunia ini saja. Bahkan mungkin hanya Ramadan ini saja. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, ya marilah setiap kesempatan waktu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, sekurang-kurangnya jangan merusak. Ya, sekurang-kurangnya jangan merusak. Kalau kita belum bisa berbuat baik kepada orang lain, sekurang-kurangnya jangan jahat sama orang, sekurang-kurangnya. Ya, itu barangkali pesan-pesan singkat yang sempat kita uraikan terkait dengan Al-Qur'anul Karim serta misi-misinya dalam menghantarkan manusia menjadi penerang bagi manusia untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia ini, terlebih lagi nanti di kehidupan abadi di akhirat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat kita bicarakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.